Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih saja diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bernafas dengan lega. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firsal. Di sini saya akan membahas suatu materi yang berjudul makanan sehat. Ya, langsung saja. Makanan merupakan salah satu faktor yang menentukan kondisi kesehatan seseorang. Kekurangan dan kelebihan makanan tidak baik untuk kesehatan tubuh. Makanan yang sehat yaitu makan yang seimbang, artinya mengandung semua zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sesuai. Oke, masuk bagian A, makanan sehat. Makanan yang sehat, aman dan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi yang diperlukan seorang anak untuk dapat hidup sehat dan produktif. Makanan tersebut harus bersih, tidak kadaluarsa dan tidak mengandung bahan kimia maupun mikroba yang berbahaya bagi kesehatan. Ya, makanan juga yang beragam dan bergizi seimbang merupakan makanan yang mengandung zat tenaga, pengembangan dan pengatur. Makanan sumber tenaga adalah makanan yang banyak mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Makanan sumber pembangun terdapat pada kelompok makanan yang berasal dari hewan dan kacang-kacangan, sedangkan makanan sumber zat pengatur terdapat pada semua jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Makanan dan minuman yang sehat biasanya disebut sebagai makanan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna adalah terdiri dari berbagai unsur makanan dan minuman yang biasa dimakan orang setiap hari. Contohnya seperti makanan pokok, lauk pauk, dan sumber makanan yang mengandung zat-zat gizi. Oke, bagian B, minuman sehat. Adapun ciri-ciri minuman sehat yaitu yang pertama, jernih, tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mineral yang berbahaya, dan tidak mengandung bibit penyakit. Kemudian C, memilih makanan dan minuman sehat. Sumber yang penting untuk menimbulkan energi dan kesegaran tubuh kita adalah makanan dan minuman. Konsumsi makanan dan minuman yang proporsional lebih menjamin tubuh kita mendapatkan asupan gizi yang seimbang sehingga daya tubuh kita lebih tahan terhadap penyakit. Berikut ada beberapa informasi yang harus diketahui konsumen ketika hendak membeli makanan olahan. Yang pertama, harga. Yang kedua, label, kemasan dan perubahan fisik, kadaluarsa, dan makanan dalam kaleng. Oke, lanjut yang bagian D, pentingnya sarapan bagi anak sekolah. Makanan sangat penting bagi anak-anak usia sekolah. Makanan di pagi hari atau sarapan sangatlah penting sekali karena lambung kosong selama 8 jam sejak malam hari. Sarapan dilakukan di pagi hari sebelum anak melakukan aktivitas belajar maupun bermain. Yang E, keamanan pangan. Makanan yang aman adalah makanan yang tidak mengandung bahaya secara biologis, mikrobiologis, kimia, dan fisik. Bahaya secara mikrobiologis dapat berupa bakteri dari virus, misalnya Salmonella E. coli, dan
parasit lain yang dapat menyebabkan penyakit pencernaan. Sedangkan bahaya secara kimia adalah bahan kimia yang tidak diperbolehkan digunakan untuk pangan, misalnya logam, polutan, pestisida, pengawet, dan sejenisnya. Bagian F, kemungkinan bahaya jajan di sekolah. Bukan kali ini pertama kalau diberitakan jajanan anak sekolah atau orang dewasa itu tidak menyehatkan. Bahaya makanan jajanan sekolah dan makanan umum lainnya bisa untuk jangka pendek, bisa juga pada jangka panjang. Makanan yang kurang sehat juga mengandung zat yang warna tekstil. Sebagai contoh adalah saus tomat. Tidak sedikit saus tomat yang beredar terbuat dari ubi, cuka, dan zat warna atau tekstil rhodamin B. Yang kedua, bahaya cacing. Kebanyakan sayur mentah pernah diselidiki di supermarket mengandung telur cacing perut karena konon sebelumnya dibawa ke kota dan dibersihkan memakai air selokan di gunung. Dan yang ketiga, bahan-bahan berbahaya. Pada intinya sudah saatnya orang tua maupun orang dewasa hendaknya berhati-hati apabila tahu anak kita jajan di luar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.